kepada Ibu Ratna Permatasari. Silakan. Ya, oke Pak Rahman. Izin share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Hari ini siapa yang mau membantu Ibu mimpin doa di kelas sebelum memulai pelajaran? Saya, Bu. Oke, boleh. Siapa nih? Citra? Citra mau membantu Ibu? Ya, boleh, Bu. Saya yang bantu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih, Citra. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran murid-murid Ibu hari ini. Yang pertama, Dwi. Dwi hadir hari ini? Dwi hadir, Bu. Ya. Ira. Hadir, Bu. Isna hadir hari ini? Hadir, Bu. Ya. Lalu, Erlis. Hadir, Bu. Oke, baik. Sudah hadir semuanya ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita menyanyikan lagu nasional supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini yaitu lagu Bagimu Negeri. Siap-siap kita menyanyikan lagunya bersama-sama ya. Ya, Bu. Oke, baik. Mari kita menyanyikan lagunya bersama-sama. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Mari berbakti Agam.
Ayo nyanyi semuanya anak-anak. Bagimana jiwa raga. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional bagi negeri. Hari ini kita akan masuk ke materi tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, baik. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis tanaman padi. Jadi nanti anak-anak Ibu semuanya diharapkan mampu mengetahui dan mengenal apa itu jenis tanaman padi. Lalu membedakan kenampakan alam sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi nanti kita akan mempelajari kenampakan alam, itu ada 3 yang akan kita pelajari hari ini tentang pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Lalu tujuan kita yang terakhir yaitu kita akan membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya, anak-anak Ibu semuanya di sini sudah pada sarapan belum pagi hari ini? Udah, Bu. Sudah, pagi hari ini sarapannya apa? Kalau tadi pagi makan ikan mati setahun, Bu. Makan ikan? Ya, ikan mati setahun, jadi ikan asin, Bu. Oh, yang lain? Rahmat katanya makan ikan pagi ini. Yang lain sarapan apa hari ini? Pakai telur dadar, Bu. Oh, pakai telur dadar. Makannya nasi pakai nasi uduk, Bu. atau hanya telurnya saja? Pakai nasi dong, Bu. Oh iya, bagus. Sarapannya pakai nasi semuanya. Ya, lauknya telur. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya. Tiap hari kan kita mengkonsumsi nasi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak asalnya nasi itu dari apa? Sebelum dia berbentuk nasi, nasi itu asalnya dari mana? Dari beras, Bu. Oke, Ibu. Orang tuanya di rumah, ibunya di rumah memasak beras supaya bisa menjadi nasi yang kita konsumsi setiap hari. Seperti itu ya. Ya. Lalu, beras. Beras itu berasal dari tanaman apa? Ada yang tahu? Dari padi, Bu. Ibu, dari padi. Oke, dari padi. Nah, sebelumnya kita membaca dulu bacaan tentang tanaman padi supaya kalian tahu padi itu apa sih. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan teks bacaan tentang padi? Ada, Bu. Apriani mau, Bu. Oke, mana Priani? Ya, Bu. Saya, Bu. Oke. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh. Berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Oke, baik. Terima kasih ya Priani sudah membantu Ibu membacakan teks tentang padi. Tadi teman-teman yang lain sudah menyimak belum? Teks yang dibacakan oleh Apriani tentang padi. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Di sini Ibu akan menampilkan gambar. Ya. Gambar yang lebih jelas supaya kalian lebih paham tentang asal mula tanaman padi. Yang pertama, kita lihat sama-sama di bagian di tampilan gambarnya. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Lalu tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, ketika tanaman padi tadi sudah berwarna kuning, sudah siap untuk dipanen dan dapat diproduksi menjadi sebuah beras yang nantinya akan kita konsumsi setiap hari menjadi nasi sebagai bahan makanan pokok yang kita konsumsi setiap hari. Oke, untuk lebih memahami tentang tumbuhan padi, mari kita simak video berikut ini. Ibu akan menampilkan video pembelajaran untuk kalian. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita sudah sampai di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada tema 1, pembelajaran saat ini kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita. Padi anak-anak, pernahkah kalian mengetahui makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Apa? Beras anak-anak. Beras itu berasal dari padi anak-anak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi anak-anak ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang yang terletak di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional.
karena pertumbuhan padinya dibagi menjadi 3 tahap besar anak-anak. Nah, tahukah kalian anak-anak, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahannya benih terjadi bersamaan. Selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara, bukan di lahan sawah sebenarnya ya, ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap kemudian dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning anak-anak. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padinya anak-anak. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah anak-anak yang berwarna putih, ada kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Dan kita menanam padi, kita juga menjaga masyarakat Indonesia agar tahan pangan anak-anak, tidak terjadi kelaparan. Kita harus bisa mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat. Caranya bagaimana? Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya mendirikan rumah atau bangunan. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sampah akan menyebabkan banjir. Kemudian kita harus tetap menjaga saluran air, pengairan anak-anak agar bisa mengairi sawah terus. Kemudian jangan menggunakan beras yang tidak berlebihan, karena masyarakat di Indonesia itu banyak. Kita tidak boleh boros, kita harus benar-benar menggunakan beras. Nah, kenapa kan alam di Indonesia itu ada banyak? Oke, baik. Tadi kita sudah melihat video tentang tumbuhan padi. Coba tadi setelah menyimak video yang sudah Ibu tampilkan, ada yang ingat lumbung padi nasional tadi ada di daerah mana? Ayo, ada yang tahu dan menyimak. Lumbung padi nasional tadi ada di daerah mana? Jawa, Bu. Jawanya di daerah mana, Rahman? Yang lain ada yang tahu tadi di videonya. Lumbung padi nasional kita itu ada di daerah Karawang. Oke, setelah tadi kita membaca teks, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Masing-masing kalian menjawab pertanyaan 5 pertanyaan berikut. Nanti jawabannya didiskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang tadi sudah dibacakan oleh Apriani. Baik, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakan? Ya, Bu. Ya, coba ditukarkan jawabannya dengan teman yang ada di teman di sebelahnya. Coba dilihat apakah ada perbedaan jawaban antara jawabanmu dan teman sebangkumu. Oke, setelah itu mari kita
bahas tentang pertanyaan yang tadi sudah kalian kerjakan. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Jawabannya apa? Isi teks yang tadi dibacakan oleh Apriyani, isinya adalah tentang padi, Bu. ya, tanaman padi. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Tadi sudah ada juga penjelasannya di video yang sudah Ibu tampilkan. Kenapa tanaman tersebut penting? Biar jadi gabah, Bu. Gabahnya tuh biar jadi beras. Berasnya untuk makan kita. Iya, oke, baik sekali Rahman. Sudah membantu menjawab. Jadi tanaman tersebut penting karena padi yang menghasilkan beras tersebut dapat menjadi nasi yang menjadi makanan pokok untuk kita dapat konsumsi setiap hari. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Sawah, Bu. Sawah, Bu. Di sawah. Oke, pintar sekali jawabannya. Lalu tadi berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 10 sampai 120 hari, Bu. Oke, pintar sekali Isna. Terima kasih Isna sudah membantu menjawab pertanyaan nomor 4. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Ayo yang lain. Gabah tadi apa sih? Yang dimaksud dengan gabah adalah Ini Bu, gabah itu bulir padi yang terbungkus dalam sekam. ya, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Oke, baik sekali Citra jawabannya. Oke, kita sudah mendiskusikan tentang teks tanaman padi. Kita lanjut melihat video pembelajaran tadi ya. Anak, coba kamu amati 3 gambar ini. Ada pantai, ada dataran perbukitan atau dataran tinggi, kemudian ada lahan sawah, pohon kelapa di dataran rendah. Pantai anak-anak merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata anak-anak. Di sekitar daerah pantai biasanya orang-orang bekerja sebagai nelayan, tempat pengumpul ikan, pemandu wisata, petani garam, petani udang, ya. Sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan ada ikan, ada pohon kelapa, ada udang, ada rumput laut, dan lain sebagainya. Kalau di dataran tinggi anak-anak, biasanya daerahnya dingin, itu adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya anak-anak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, usaha perkebunan, peternakan, ya. Dataran rendah anak-anak itu permukaan bumi yang datar anak-anak dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai anak-anak, bukan di pantainya ya, agak setelah pantai. Nah itu biasanya dataran rendah, banyak untuk berbagai keperluan anak-anak, diantaranya pertanian, industri pabrik, usaha kecil. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak, kurang. Oke. Tadi sudah Ibu tampilkan video tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Ratna. Iya, Bu. kenapa Rahman? 6 menit lagi kita istirahat ya, Bu. Saya capek. Oke, iya, baik. Sebentar lagi ya, sedikit lagi pelajaran kita hari ini.
Ya, tadi kita sudah belajar kenampakan alam yang ada di video, itu ada pantai, ada dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, coba nanti kalian menulis 5 pertanyaan tentang gambar yang ada di atas. Silahkan tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya apa yang ingin kalian ketahui tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Silahkan dibuat dan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua membuat daftar pertanyaannya? Isna sudah membuat daftar pertanyaan? Oke, kita lanjut mengamati teks berikut. Sama dengan penjelasan di video pembelajaran tadi, berikut adalah penjelasan tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah yang perlu kalian ketahui. Silahkan dibaca di buku teks siswanya masing-masing, di buku yang ada di meja kalian masing-masing, silahkan dibaca teksnya. Oke, sudah dibaca semua, silahkan kita mengisi tabel yang ada di depan. Sesuai dengan ciri-cirinya masing-masing atau karakternya masing-masing, daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kalian kerjakan, lokasinya pantai ada di mana tadi, dataran tinggi, dataran rendah, ciri-cirinya apa, sumber daya alamnya apa, manfaat yang dapat ditemui di daerah tersebut apa, dan mata pencariannya apa. Silakan kalian isi tabelnya, nanti kita diskusikan. Sudah selesai mengerjakan? Udah, Bu. Ya. Sekarang kita bahas tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Coba tadi ada yang ingat di daerah pantai, itu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan apa di daerah pantai? Lobster, Bu. Rumput laut, Bu. Lobster, laut, pantai ya. Lautnya bisa menjadi objek wisata. Lalu mata pencaharian yang ada di dataran tinggi. Ada yang ingat tadi? Mata pencaharian penduduk yang ada di dataran tinggi apa? Berkebun, Bu. Iya, berkebun. Pintar sekali, Rahman. Oke, baik. Sampai materi hari ini, coba Ibu ingin bertanya kembali dengan kalian apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ingat hari ini kita sudah mempelajari materi tentang apa saja? Pantai, dataran tinggi, dataran rendah, Bu. Ya, kita mengenal pantai, dataran tinggi, dataran rendah, lalu padi, Bu. Oke, kita mengenal padi. Proses pembuatan padi ya? Ya, Bu. Ya. Untuk materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada anak-anak Ibu yang belum paham materi tentang hari ini? Cukup, Bu. Oke, cukup. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, ada yang mau membantu Ibu memimpin doa sebelum pulang? Bu Citra atau Bu Dwi Anggra ini? Kenapa, Bu? Memimpin Mimpin doa. doa. Oke, Bu. Saya mimpin doa ya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Citra. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Jangan lupa materi hari ini dibaca kembali supaya kalian lebih paham ya anak-anak. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Ratna Permatasari ya, dengan waktu 29 menit. Baik, untuk yang peserta selanjutnya kepada Bapak Sendra Alek. Oh, nampaknya Bapak Sendra terkendala jaringan ya, terpental sepertinya. Ada berarti. Jika seperti itu saya akan bertanya terlebih dahulu. Seharusnya Bapak Sendra Alek, namun sepertinya beliau terpental, terkendala dengan jaringan. Saya akan bertanya kepada Ibu Apriani. Apakah Ibu kira-kira siap, Ibu?